di live interview. Live interview. Ya, sekali lagi kawan, kita sudah terhubung bersama Kepala SMP Salafiyah Kota Pekalongan, ada Ustadz Abu Bakar Hidayatullah. Kita sapa beliau. Selamat pagi Ustadz Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sudah di sekolah pagi hari ini Ustadz ya? Iya betul. Ya. Iya, ini berarti kegiatan belajar mengajar sudah istilahnya normal untuk semester genap ini atau seperti apa Ustadz? Iya, alhamdulillah kan sejak tahun ajaran ini kan sudah betul-betul normal seperti sebelum pandemi, seperti itu Mbak. Meskipun sebelumnya ya kita sudah secara bertahap sudah mulai menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Oke, baik. Dan barangkali kalau kita boleh flashback sejenak Ustadz ke tahun lalu begitu nggih, di 2022. Apakah barangkali ada catatan tersendiri untuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Salafiyah Ustadz? Tahun 2022 yang kemarin ya. Kalau tahun 2022 kan kita sudah dalam kondisi normal ya, sudah tidak lagi pandemi ya. Artinya kita alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh 100%. Nah, sebagai informasi saja bahwa dengan diluncurkannya kurikulum merdeka ya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kami secara mandiri ya, karena sebetulnya yang menerapkan kurikulum merdeka ini adalah untuk piloting sekolah-sekolah yang sekolah penggerak ya, ada beberapa sekolah. Nah, kami secara mandiri menerapkan itu untuk kelas 7 ya, kurikulum merdeka ini catatan pembelajaran di yang tahun ajaran berjalan ini. Ya. Oke, baik, jadi secara mandiri. Sedangkan kelas 8 dan 9 masih tetap meneruskan ya kurikulum 2013 begitu. Apalagi kira-kira informasi yang perlu saya sampaikan Mbak. Iya, berarti di 2022 kelas 7 untuk tahun ajaran 2022-2023 sudah secara mandiri sekali lagi menggunakan kurikulum Merdeka Belajar begitu Ustadz nggih? Betul. Oke, baik, dan pelaksanaannya bisa dikatakan berjalan dengan lancar atau seperti apa Ustadz? Alhamdulillah ya, tentu sambil terus belajar mengikuti berbagai pelatihan guru-guru ya. Itu alhamdulillah ya, artinya bisa berjalan dengan baik dan ini sangat menunjang, mendukung sekali program-program sekolah Mbak melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya ini memang menurut saya ini penting ya, sehingga bisa betul-betul menguatkan karakter anak-anak ini. Baik. Proyek seperti apa yang barangkali sudah dilaksanakan begitu Ustadz? Kalau proyek yang pertama ini ya, di semester 1 kan baru proyek yang pertama. Ini ada penguatan keimanan ketakwaan ya. Ini di tema itu penguatan ibadah dan tahfidzul Quran. Ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi penguatan ibadah itu wudu dan sholat dengan benar. Ya. Wudu dan sholat dengan benar. Lah ini selama ini meskipun sebetulnya sudah ada pelajaran wudu sholat melalui pelajaran fikih ya. Namun kan dengan keterbatasan waktu sehingga kadang-kadang guru terkesan hanya mengejar materi untuk menyelesaikan target materi, sehingga untuk praktiknya kurang tergarap dengan baik. Lah dengan adanya jam khusus melalui proyek ini, alhamdulillah kita buatkan video tutorial wudu yang benar sesuai sunnah, sholat yang benar. Lah mereka langsung mempraktekkan, langsung didampingi, langsung dibimbing.
Nah, demikian juga terkait dengan yang Takfid Juz 30. Ini di luar yang di luar yang program tahasus, nanti kami juga ada. Iya. Ini memang dari dulu di KTSP kami sudah menuliskan bahwa untuk anak yang lulus dan naik dari kelas 7 ke kelas 8 itu separuh Juz 30 sama, kemudian 8 ke 9 separuh lagi. Okay. Namun dan sama saja terkendala dengan untuk setoran hafalannya itu karena waktunya sangat terbatas. Nah, dengan adanya proyek ini pula ada waktu khusus sehingga sebetulnya ini hanya menguatkan apa yang sudah biasa kami lakukan. Okay. Artinya bahwa ini kami punya waktu yang khusus untuk itu sehingga alhamdulillah itu sangat menunjang dengan program-program yang sebetulnya sudah menjadi program sekolah. Oke, baik. Jadi program utama sebenarnya sudah ada dan dengan adanya proyek tersebut sehingga ada dukungan tersendiri para siswa-siswi ini bisa lebih mudah begitu Ustadz nggih? Iya, betul Mbak, betul. Oke, baik. Dan tahun ini kembali dilanjutkan untuk proyek-proyek selanjutnya begitu Ustadz ya? Betul, semester ini proyek selanjutnya nanti ya untuk 1 tahun ada 3 proyek, nanti ini proyek 2, 3 nanti ada di semester ini. Oke, baik. Dan untuk prestasi-prestasi yang diraih siswa-siswi sepanjang semester 1 mungkin barangkali seperti apa Ustadz? Betul. Alhamdulillah Mbak, di semester 1 ini anak-anak sudah bisa mempersembahkan 64 kejuaraan. Ini yang juara 1, 2, 3 nggih. Yang untuk harapan tidak akan masukkan 1, 2, 3 ini ada 64 prestasi yang kita dapatkan baik itu dari lomba bidang akademik, olahraga, seni dan seterusnya, baik di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kota, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan, Dinparbudpora, ya, kemudian yang juga diselenggarakan oleh Kuarsa Pramuka dan lain-lain. Ini ada 64 kejuaraan yang bisa kita peroleh di semester ganjil kemarin. Ya, itu. 6 bulan 64 kejuaraan istimewa Ustadz. Betul, alhamdulillah. Oke, baik. Dan Ustadz ini kan juga sudah di semester genap begitu Ustadz ya, berarti ya, betul, masuk tahun menjelang tahun ajaran baru. Dan informasinya SMP Salafiyah juga sudah mulai menyiapkan kegiatan untuk PPDB begitu Ustadz? Sudah Mbak, sudah ya. Baik, mungkin bisa diinformasikan ini mulai kapan digelar pelaksanaan pendaftaran, berapa gelombang begitu untuk masing-masingnya Ustadz? Ya, jadi sudah kami programkan bahwa PPDB di tahun pelajaran 23-24 ini tetap kami buka dengan 2 gelombang. Dikandung maksud yang pertama adalah agar betul-betul ada seleksi yang bagus untuk pemetaan kompetensi awal dari anak-anak. Kemudian juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang seringkali belum mendengar informasi tentang dibukanya pendaftaran di SMP Salafiyah ini, sehingga sering untuk masih banyak pada tanya, tidak tahu seperti itu. Udah Mbak. Oke, baik, 2 gelombang Ustadz nggih? 2 gelombang insya Allah. Gelombang 1 insya Allah nanti bulan ini Januari tanggal 23 sampai 27 Januari. Gelombang 1, 23 sampai 27 Januari, sedangkan yang gelombang 2 nanti dilanjutkan tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret itu. Oke, baik. Jadi sekali lagi gelombang pertama pendaftaran mulai tanggal 23 hingga 27 Januari, gelombang keduanya tanggal 25 Februari hingga 1 Maret 2023 Ustadz ya. Betul Mbak. Oke. Ini dibagi 2 gelombang dengan maksud agar masyarakat bisa mengetahui informasi PPDB lebih luas lagi begitu Ustadz ya. Betul Mbak. Ya. Tahapan-tahapan seperti apa yang harus dilalui oleh pendaftar begitu Ustadz? Ya seperti biasa, hanya bedanya kalau tahun kemarin itu ada usulan dari panitia one day service yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin one day service. Kemudian setelah kami terapkan ternyata mungkin ada
sisi yang kurang pas begitu, ya, sehingga tahun ini kami kembali kepada ada seleksi 2 hari nanti, jadi tidak one day service, gitu, seperti itu, berdasarkan evaluasi pelaksanaan kemarin gitu, ternyata kurang pas ya, seperti itu. Adapun prosedurnya ya seperti biasa, artinya calon siswa datang ke sekolah, membawa berkas-berkas pendaftaran yang diperlukan, diantaranya ini kopi rapor 3 semester, ya karena kan belum ada ijazah ya Mbak. Iya, Jadi karena belum ada kelulusan, maka anak membawa kopi rapor 3 semester, berarti 2 semester di kelas 5 dan 1 semester di kelas 6. Baik. Ya, seperti itu. Akta kelahiran sebagaimana biasa, fotokopi KK, kemudian kalau punya prestasi-prestasi bisa difotokopi piagamnya, kemudian fotokopi syahadah PTQ, kalau punya, kemudian foto 3x4, seperti itu biasa. Oke, nah, administrasi umum begitu ya Ustadz ya? Administrasi umum ya, seperti itu lah. Setelah itu nanti sesuai dengan jadwal yang nanti sudah kami tentukan, itu mengikuti tes. Datang lagi mengikuti tes, ini tesnya meliputi 3, yaitu tes tulis, praktik, dan wawancara. Tesnya, tes tulis, pengetahuan umum dan agama, kemudian praktek ibadah, baca tulis Arab, ya, kemudian wawancara didampingi orang tua, begitu. Ya. Nah, kecuali nanti yang program tahasus ini memang beda nanti. Tes praktiknya agak beda yang program tahasus. Kami punya program tahasus. Oke, baik. Jadi setelah itu nanti baru daftar ulang jika diterima, seperti itu ya. Oke, jadi tahapannya mendaftar, menyerahkan beberapa dokumen persyaratan, kemudian mengikuti tes tertulis, tes praktek, dan juga wawancara. Ini dengan didampingi orang tua. Kemudian kalau diterima baru daftar ulang. Nah, untuk program tahasus ini tersendiri begitu Ustadz ya. Nanti mungkin yang ingin mengetahui lebih lengkap bisa langsung saja datang ke sekolah begitu Ustadz. Bisa begitu. Jadi gini Mbak, atau mungkin sekaligus sekilas saya sampaikan bahwa SMP Salafiyah ini membuka program reguler dan program peminatan, ya. Iya. Jadi ini sekaligus mungkin Jenana mau tanya kuota mungkin ya. Iya. Dan keseluruhan berapa dan nanti ya, untuk masing-masing ini berapa begitu Ustadz? Gitu ya Mbak ya. Baik. Jadi kami membuka 7 kelas. 7 kelas berarti 32 kali 7. Iya. 24 siswa. Dari 7 kelas yang kami buka, ini kami bagi menjadi 2. Yang pertama adalah kelas reguler sebanyak 4 kelas, kelas peminatan 3 kelas. Ya, kelas peminatan ini terdiri dari kelas tahasus dan kelas akademik. Nah, kelas tahasus ada tahasus tahfidzul Quran, tahasus diniyah, ditambah lagi kelas akademik. Nah, yang kelas akademik ini memang ini tahun kedua. Kalau yang tahasus, tahfidz dan diniyah sudah tahun yang ketiga ini. Kami buka seperti itu. Baik. Ya, jadi secara keseluruhan kuota 224 siswa, begitu Ustadz nggih? Betul. Iya, ini dibagi untuk 4 kelas reguler yang masing-masingnya terdiri dari 32 siswa-siswi, kemudian untuk kelas peminatan ini ada kelas tahasus dan juga kelas akademik. Betul ya. Tahasusnya dibagi 2 lagi, kemudian akademik untuk 1 kelas begitu Ustadz nggih? Betul ya. Oke, baik. Tapi karena sebenarnya belum dibuka, tapi barangkali karena minat masyarakat sekali lagi di tahun-tahun sebelumnya kan cukup tinggi Ustadz nggih? Betul Mbak. Iya. Hingga saat ini bagaimana? Apakah sudah mulai ada yang datang ke sekolah kemudian menanyakan dan lain sebagainya begitu Ustadz? Sudah. Kalau yang datang secara pribadi atau tanya lewat guru itu sudah pada ada yang datang begitu. Kami sampaikan informasi seperti ini, hanya nanti secara resmi kami buka sesuai jadwal yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, baik. Dan untuk registrasi pendaftarannya seperti apa Ustadz? Registrasi pendaftaran seperti biasa, nanti mereka datang mengisi formulir yang kami sediakan. Ya, ada biaya pendaftarannya juga Ustadz? Iya.
jadi apa ya istilahnya gotong royong untuk seleksi gitu aja. Nggih. Ya Pak, bantuan biaya seleksi itu Rp50.000. Gelombang 1, gelombang 2 sama Ustadz? Sama. Jadi anak-anak yang belum lolos di gelombang 1 diberi kesempatan untuk ikut tes kembali di gelombang 2. Maksudnya biar mereka belajar kembali kan. Oke. Nah, namun untuk yang gelombang 2 sudah tidak dipungut biaya pendaftaran lagi. Oh, cukup baik. sekali saja. Iya. Jadi ini berarti ini fasilitas tersendiri begitu Ustadz ya. Gelombang Iya. pertama sudah daftar, sudah bayar tadi registrasi Rp50.000, ternyata belum beruntung atau tesnya masih kurang, ini bisa mengikuti Iya. tes untuk gelombang selanjutnya tanpa membayar biaya lagi begitu ngeten nggih? Iya. Oke, baik. Dan fasilitas yang ada di SMP Salafiyah seperti apa Ustadz? Iya, fasilitas ya kami di SMP Salafiyah ada laboratorium IPA sebagaimana biasa, ada perpustakaan yang insya Allah representatif, kemudian laboratorium komputer dan multimedia, kemudian di tiap kelas ini sudah terpasang LCD proyektor sehingga guru-guru sudah bisa belajar dengan multimedia, tentu didukung dengan WiFi, sehingga bisa belajar online di kelas. Kemudian untuk kaitannya kegiatan keagamaan ya di kami ada masjid gede Mbak, masjid Kauman. Nah, kalau yang di kelas filial itu kami ada musola. Kemudian layanan bimbingan konseling, UKS dan itu yang fasilitas-fasilitas di sekolah. Ya. Oke, baik, cukup lengkap fasilitasnya. Dan tadi disampaikan filial, berarti siswa-siswi ini dibagi dua di induk dan filial begitu Ustadz? Betul Mbak, betul. Karena di kampus 1 induk di yang Jalan Wahid Hasyim Komplek Masjid Kauman ini kan terbatas hanya 14 kelas. Baik. 14 kelas. Ialah yang 7 kelas ada di kampus filial itu di Kauman Kledok sana. Kauman Kledok, ya. Iya, berarti yang di kampus filial yang di Kledok ini untuk kelas 7-nya begitu Ustadz? Kelas 7, ya. Sementara ini begitu kelas 7, nanti 8, 9 di induk. Di induk di Wahid Hasyim begitu Ustadz ya? Betul, di Jalan Wahid Hasyim. Baik. Nah, Ustadz barangkali bisa diinformasikan juga untuk jam atau jam kegiatan pelajaran begitu antara reguler kemudian yang peminatan ini perbedaannya seperti apa begitu Ustadz? Oh iya Mbak. Jadi kalau untuk yang kelas reguler itu dari jam 6:30 sampai jam 2:45 sampai 13.45. Sedangkan yang tahasus dan program peminatan, tahasus dan tas akademik itu nanti dilanjut lagi jam 2 sampai jam 4. Ya. Tapi itu tadi istirahat kan hanya setengah jam, tapi sebelumnya sudah ada istirahat yang setengah jam agak panjang waktu sholat zuhur. Jadi sholat zuhur berjamaah, makan itu setelah jam ke-8. Nah, setelah itu anak masuk masih 1 jam pelajaran lagi jam 9, kemudian istirahat jeda sebentar yang hanya 30 menit itu, kemudian tidak untuk sholat makan sudah ya, sudah di istirahat yang kedua. Lah ini hanya jeda untuk persiapan ke kelas yang tahasus, masuk kembali jam 2 dan kelas akademik sampai dengan jam 4. Oke, baik. Jadi yang reguler tadi jam 7 sampai 13. Setengah 7 nih. Setengah 7, 6.30 nggih. Sudah ada diawali dengan wirdu soba. Oke, nggih. Sholat duha itu dulu. Oke, baik. KBM mulai jam 7. Jam 7 dimulai KBM-nya, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain kurang lebih setengah jam dilakukan 6.30 begitu Ustadz, nggih? Betul. Oke, baik. Komplit sekali informasi yang kami dapatkan, namun yang penasaran barangkali silakan masyarakat bisa langsung ke kampus 1 berarti Ustadz, nggih? Betul, di kampus 1. Di kampus 1. Oke, baik. Dan mungkin terakhir informasi atau harapan ke depan untuk SMP Salafiyah, monggo Ustadz. Ya, harapannya kami bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat melalui inovasi-inovasi program sekolah ini, sehingga diharapkan nanti sekolah bisa menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu menjadi sekolah Islam yang unggul dan terpercaya dalam menghasilkan generasi yang kuat akidah, taat ibadah, berakhlakul karimah,
berprestasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu Mbak kira-kira. Oke, baik. Ustadz, saya terima kasih banyak pagi hari ini sudah dibagikan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan PPDB dan juga kegiatan sepanjang semester 1 2022-2023. Semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pendengar, Ustadz. Nggih, insyaallah, amin. Baik. Terima kasih juga sudah dibantu untuk menginformasikan kepada masyarakat. Baik, sekali lagi matur nuwun Ustadz Abu Bakar, selamat kembali beraktivitas. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan, itu tadi informasi untuk Anda disampaikan lengkap oleh Kepala SMP Salafiyah Kota Pekalongan, Ustadz Abu Bakar Hidayatullah. Ya, kabar untuk Anda baru saja kita dengarkan bersama di live interview. Live interview.